Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan bermakna. Salah satu sejarah yang dimiliki oleh Indonesia adalah berdirinya sebuah kerajaan yang memberi jejak kemajuan dan kebudayaan di tanah Jawa. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa di bagian barat. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua kedua di Nusantara. Kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajakuru Jaya Singawarman atau sering disebut Raja Jaya Singawarman yang berperan dalam berdirinya kerajaan tersebut. Raja Jaya Singawarman bukan berasal dari Nusantara, tapi berasal dari India. Raja Jaya Singawarman bisa sampai ke Nusantara karena daerah asalnya yang berada di Salakayana, tepatnya di India, sedang diserang dan ditaklukkan oleh kerajaan Magadha. Sesampainya ia di Jawa Barat, ia meminta izin kepada Raja Dewa Warman VIII, yang saat itu merupakan raja dari kerajaan Salakanegara. Tujuan Raja Jaya Singawarman meminta izin untuk membuka pemukiman baru. Di kerajaan Salakanegara. Baginda Raja, saya bertujuan datang kemari untuk meminta izin. Saya ingin membangun tempat pemukiman yang baru. Apakah engkau dapat bertanggung jawab atas perkataanmu itu? Saya sudah yakin dan bersedia untuk memimpin kerajaan yang akan saya bangun, dan saya akan bertanggung jawab atas kerajaan yang akan saya bangun. Baiklah kalau begitu, saya akan memberikan engkau izin untuk membangun tempat pemukiman yang baru. Terima kasih, Baginda Raja. Dan akhirnya, Raja Singawarman pun diberikan izin untuk membangun kerajaan. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara berasal dari dua kata, yakni Taruma dan Nagara. Kata Taruma diambil dari nama Sungai Citarum yang berada di wilayah Jawa Barat. Sedangkan kata Nagara yang artinya negara atau kerajaan. Setelah Raja Singawarman sudah cukup lama sebagai raja di kerajaan Tarumanegara, akhirnya beliau memberikan kepercayaan kepada putranya yang bernama Purnawarman. Wahai putraku, diriku sudah semakin menua. Tidak mungkin aku dapat menjalankan tugasku sebagai raja seperti dia walaupun raja. Apakah ayah bermaksud memberikan mandat pada aku? Iya, aku ingin engkau yang melanjutkan tahta di kerajaan ini. Baiklah, jika itu yang ayah inginkan, aku akan melanjutkan tanggung jawab ayah. Aku berjanji akan menjadikan kerajaan ini menjadi lebih baik lagi. Aku percaya kepadamu, putraku. Beberapa tahun kemudian, Raja Singawarman meninggal dunia dan dimakamkan di tepi Kali Dumati. Sang Raja Purnawarman merasa sangat sedih atas meninggalnya sang ayah. Ayah, aku akan melanjutkan tahtamu. Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi aku sudah berjanji pada dirimu dan diriku. Aku akan bertanggung jawab atas kerajaan Tarumanegara. Aku akan menjadi sosok seperti dirimu, bahkan lebih dari dirimu, untuk kejayaan kerajaan Tarumanegara. Akhirnya, kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa kepemimpinannya, ia membuat ibu kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai yang diberi nama dengan Sundapura. Di kerajaan Tarumanegara. Wahai rakyat, sebagai bentuk puji syukur pada dewa, aku ingin menyumbangkan 1000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Kuperintahkan kalian menyebarkan berita ini pada semua kaum Brahmana. Kami akan pergi menyampaikan berita itu.
sebelum kalian pergi, aku ingin menyampaikan sesuatu dan meminta saran kepada kalian. Jadi, ini awalan baru bagi kita. Kita akan membuat ibu kota kerajaan baru. Tapi saya belum tahu mengenai letak yang strategis. Apakah ada yang ingin mengusulkan letak yang strategis untuk membangun kerajaan tersebut? Mohon izin Baginda, saya memiliki saran. Bagaimana kalau ibu kota kerajaan dipindahkan ke daerah pesisir? Karena daerah tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat pelayaran dan perdagangan kita. Terima kasih, usulan yang kamu berikan sangat bagus. Prajurit, perintahkan kalian untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Para prajurit pun melaksanakan perintah sang raja. Setelah beberapa lama untuk mencari, akhirnya ditemukan ibu kota kerajaan baru Tarumanegara seperti yang diinginkan oleh rakyat. Saya sangat tertarik dengan lokasi ini. Letaknya yang sangat strategis, cocok saya jadikan sebagai ibu kota di kerajaan saya. Lihatlah, aliran yang dekat sungai, lokasi yang pas. Saya jadikan ibu kota di kerajaan saya. Sang Raja Punawarman pun akhirnya memilih lokasi tersebut sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Beliau memutuskan untuk menamakannya Sundapura. Kehidupan politik Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyebutkan Baginda Raja memerintahkan untuk melakukan penggalian sungai Homati sepanjang 11 km yang hanya diselesaikan dalam waktu 21 hari saja. Raja juga memerintahkan lagi untuk menggali sungai Chandrabaga yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Para prajurit pun melaksanakan perintah sang raja. Mereka menggali sekitar lokasi tersebut agar menjadi aliran sungai yang panjang. Serta perintah yang diberikan sang raja merupakan tindakan yang memajukan kerajaan tersebut. Setelah sungai-sungai tersebut selesai digali, Raja menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana yang merupakan salah satu kejayaan Raja Punawarman pada masa itu. Setelah melewati masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, tibalah saatnya Tarumanegara dihadapkan oleh masa keruntuhan di era pemerintahan Tarumanegara yang terakhir, yakni Raja Maharaja Linggawarman. Raja Maharaja Linggawarman merupakan menantu Raja Purnawarman. Raja Maharaja Linggawarman menikahi putri Purnawarman yang bernama Dewi Gangasari. Raja Linggawarman dan Dewi Gangasari mempunyai putri yang bernama Dewi Manasih. Setelah Dewi Manasih dewasa, akhirnya ia jatuh cinta dengan Tarusbawa, yakni seorang bangsawan atau penguasa Sunda. Ayanda, aku ingin menyampaikan sesuatu denganmu. Apa yang ingin kamu sampaikan, putriku? Ini soal perasaanku, Ayah. Aku sedang jatuh cinta dengan Tausbawa, dan Tausbawa juga memiliki perasaan yang sama denganku. Kamu yakin dengan perasaanmu itu, putriku? Aku yakin, Ayah, dia baik padaku. Kamu yakin dia bisa bertanggung jawab untuk melanjutkan tahta ayah atas kerajaan ini? Aku yakin, Ayah, dia baik padaku. Dia pasti bisa bertanggung jawab atas kerajaan ini.
Bagi ayah, ini bukanlah keputusan yang mudah. Tapi kalau kamu memang sudah yakin dengannya dan merasa bahwa dia dapat bertanggung jawab untuk mengajukan kata ayah atas kerajaan ini, maka lakukanlah. Ayah juga sudah tidak berhak mengaturmu seperti anak kecil lagi. Berarti ayah setuju aku dan Taus Bawa akan menikah. Ya sudahlah, ayah akan setuju dengan pilihan putri anak. Terima kasih ya ayah. Pernikahan pun berlangsung. Namun, setelah Tarus Bawa sah sebagai suami dari Dewi Manasi, maka ia diangkat menjadi raja di kerajaan Tarumanegara. Tak lama beberapa hari, Tarus Bawa mulai menunjukkan sifat dan niat aslinya. Akhirnya, kerajaan ini sudah menjadi milikku. Memang, dari awal sampai sekarang, kerajaan ini adalah hal dan tujuan utamaku menikahi Dewi Manasi. Maksud kamu apa? Berbicara seperti itu. Aku dengar tadi perkataanmu. Jadi kau sudah mendengar perkataanku tadi. Berarti aku tidak perlu lagi repot-repot untuk bersikap baik denganmu. Kamu serius berbicara seperti itu kepadaku? Jadi, kamu baik kepadaku dan serius ingin menikahiku karena kamu ingin menguasai kerajaan ayahku? Tentu saja, memang keluarga ini adalah keluarga yang paling bisa dibodoh-bodohi. Dewi Manasi yang sangat kecewa, akhirnya ia segera melaporkan hal tersebut ke ayahnya. Ayah, aku meminta maaf. Atas dasar apa kamu meminta maaf? Seharusnya aku tidak jatuh cinta dengan lelaki itu. Apa yang terjadi putriku? Siapakah lelaki yang kau maksud itu? Taus Bawa ayah. Ia baik padaku dan ingin menikahiku bukan karena cinta, tapi karena ingin merampas kerajaan kita. Apa? Dari awal memang ayah sudah tidak yakin dengannya. Maafkan aku ayah, aku sangat menyesal. Sudah, kamu tenangkan saja dirimu dahulu. Ayah akan mendatangi Tarus Bawa. Hei, Tarus Bawa, apa yang kau maksud atas perbuatan dan perkataanmu pada putriku? Jadi, kau sudah mendengar dari putrimu. Aku tidak lagi cinta dengan putrimu, dan sekarang aku hanya ingin kekuasaanmu dan kerajaan ini kepadaku. Putriku sangat mencintaimu. Tapi ini balasan kamu. Aku sudah memberikan semua kepercayaan kerajaan ini kepadamu. Karena perasaan putriku padamu. Dengar Linggar Warman, itu bukan menjadi urusanku lagi. Sekarang ini adalah kerajaanku dan pada hari ini juga akan kubah menjadi kerajaan Sunda. Perselisihan pernikahan tersebut mengakibatkan pecahnya kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara di bawah pimpinan Raja Maharaja Tarus Bawa, yang dimana Kerajaan Sunda maupun Kerajaan Galuh merupakan kerajaan bawah Kerajaan Tarumanegara pada masa itu.